Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, kiranya berkat Tuhan melimpah selalu dalam kehidupan kita. Hari ini saya membawakan renungan dengan judul Melihat dan Percaya. Yohanes 20 ayat 8-10. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Hari Minggu Paskah, Maria Magdalena melihat kubur Yesus kosong, memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes. Yohanes yang masih muda lari lebih cepat tapi hanya menengok ke kubur itu, sedangkan Petrus yang belakangan masuk dan melihat lebih jelas apa yang ada di dalam kubur kosong tersebut. Tapi kemudian Yohanes tidak mau ketinggalan, dia juga masuk ke kubur itu. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yohanes yang lebih muda lari, maka Petrus pun termotivasi untuk lari lebih kencang untuk mengejar yang muda ini. Tapi ketika Petrus justru yang masuk, Yohanes masih di luar, maka kemudian Yohanes pun masuk mengikuti Petrus. Saudara, dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang mengejar ketinggalan kita, terutama secara rohani. Kalau ada orang-orang yang kelihatannya dulu lebih bertobatnya lebih belakangan dari kita, tapi mereka sudah cinta Tuhan, melayani, dipakai Tuhan. Ayo kita kejar ketinggalan kita. Jangan terus-terusan dalam kondisi seperti sekarang. Dan apa yang kita lihat dari orang lain itu biarlah memotivasi kita. Bukan gak mau kalah, saudara sekalian, tapi mendorong kita untuk sesuatu yang sifatnya lebih baik. Dan ingatlah, apa yang kita kerjakan itu juga akan memotivasi orang lain yang melihatnya. Seorang bapak yang ngerokok dan bilang, nak jangan suka merokok. Ya sulit, saudara. Karena anak itu akan melihat contoh teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya hidup saleh, rajin, berdoa, ke gereja, pelayanan tanpa pamrih, itu anak-anaknya. Walaupun waktu kecil tidak ngerti, remaja ngomel, satu kali mereka akan meniru seperti ayahnya itu. Biar hidup kita memotivasi orang lain, mengejar ketinggalan kita, supaya kita juga sungguh-sungguh menjadi orang yang produktif. Nah, dikatakan Yohanes melihat kubur kosong dan percaya. Luar biasa. Waktu melongok begitu belum percaya, waktu masuk dia percaya. Karena selama ini mereka belum mengerti firman Tuhan. Padahal Yesus sudah bilang bahwa dia akan mati tapi bangkit pada hari ketiga. Dari sini kok kita lihat Yohanes itu tampaknya seperti Thomas ya. Dia melihat dulu baru percaya. Perlu bukti dulu baru beriman. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 29, ini perkataan Yesus kepada Thomas yang sudah melihat dia bangkit, mau mencucukkan jari. Dan Yesus berkata kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat, namun percaya. Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita sudah melihat, kita nggak perlu iman lagi. Apakah saudara beriman bahwa di meja saya ini ada bunga? Saudara bilang gak usah pakai iman, pakai mata aja karena kelihatan. Tapi kalau kita bilang, apakah saudara percaya ada rumah di sorga yang disediakan oleh Yesus bagi kita? Nah, itu perlu iman karena kita belum melihat, tapi kita percaya. Nah, makanya sebagai orang Kristen kita harus beriman dulu, percaya dulu, baru kita melihat kemuliaan Allah. Barang siapa percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah. Jangan sedikit-sedikit minta bukti, percaya saja. Tuhan kalau janji dia nggak mungkin bohong, taati saja perintahnya. Ya, jadi tampaknya Yohanes ini kok mirip Thomas ya, mesti melihat dulu baru kemudian percaya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang beda, saudara. Karena yang dilihat oleh Yohanes itu bukan tubuh Yesus. Yang dilihat Yohanes adalah kubur yang kosong. Yang dilihat Yesus, yang dilihat Yohanes adalah kain kapan yang tergeletak, kain peluh yang tergulung. Dia kan belum melihat tubuh Yesus seperti Thomas. Nah, inilah iman yang kita harus juga
miliki. Belum melihat mujizat, tapi percaya. Atau ada indikasi-indikasi, mungkin dengar kesaksian orang, seperti Yohanes mendengar apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Hati kita langsung percaya kepada Tuhan. Intinya iman kita jangan selalu diombang-ambingkan oleh keraguan, tapi biarlah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, kalau Petrus gimana? Apakah dia langsung percaya atau tidak? Yohanes tidak menunjukkan di dalam Injilnya apakah Petrus langsung percaya atau tidak. Tetapi kalau kita baca dalam ayat paralelnya Lukas 24 ayat 12 dikatakan, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi rupanya waktu Petrus keluar dari kubur, dia bukan percaya seperti Yohanes, masih bertanya-tanya, saudara, ini benar gak ya? Apakah Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Sampai akhirnya Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul ketika pintu sudah dikunci. Yesus datang berkata damai sejahtera bagi mereka, baru Simon Petrus percaya. Ada orang yang segera percaya walaupun belum melihat bukti, hanya melihat kubur yang kosong seperti Yohanes. Ada yang baru percaya setelah Yesus menampakkan diri kepadanya seperti Petrus. Thomas beda lagi, karena waktu murid-murid kumpul dia tidak hadir, dia bolos. Makanya kalau kebaktian jangan suka bolos, saudara. Nanti Yesus datang, Yesus hadir, saudara ketinggalan berkatnya. Dan dia bilang, aku gak akan percaya walaupun kamu katanya sudah melihat semuanya, sampai aku mencucukkan jariku pada bekas lukanya dan memasukkan tanganku pada lambungnya. Dan Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas. Oh, kita melihat bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia dan pengertian. Orang yang percaya, orang yang lambat percaya, orang yang perlu bukti dulu, Tuhan menyatakan diri. Betapa kita perlu berdoa, Tuhan tolonglah aku yang lemah secara iman, biar aku sungguh percaya kepada Tuhan. Melihat atau tidak melihat bukti, biar aku percaya. Saudara-saudara, ayat berikutnya berkata bahwa dia harus bangkit. Kenapa dikatakan harus? Karena memang ini ketetapan ilahi. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Mesias itu akan mati tapi kemudian bangkit. Yesus dalam pengajarannya beberapa kali menyatakan dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi murid-muridnya tidak paham. Nggak ngeh gitu, nggak memperhatikan. Herannya kalau saudara baca ya dalam Matius 27 ayat 62 sampai 64. Para tokoh Yahudi itu setelah Yesus dikubur minta Pilatus agar kuburan Yesus dijaga oleh para prajurit. Karena mereka bilang, Yesus itu pernah bilang dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Jangan sampai dia membuat penyesatan. Loh, rupanya yang ingat itu bukan murid Yesus, yang ingat itu adalah musuh-musuh Yesus. Wah, di sini kita perlu belajar satu hal. Anak-anak Tuhan mesti rajin mempelajari kitab suci. Kadang-kadang ada orang yang tidak Kristen, agama seberang, tapi rajin menyelidiki kitab suci untuk mencari-cari kesalahannya. Lalu anak Tuhan tidak suka baca Alkitab, nggak ngerti apa yang terjadi. Jangan sampai kita seperti murid Yesus yang nggak ngerti firman Tuhan, malah orang-orang Yahudi yang lebih ingat bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Makanya mari kita rajin berdoa, beribadah, mengikuti doa pagi ini, mengikuti pengupasan dari Injil Yohanes, supaya iman kita makin tumbuh dan pemahaman kita juga makin luas. Yesus mati, dikubur, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Kenapa dia bangkit pada hari ketiga? Menggenapi perkataannya dalam Matius 24 ayat 40, bahwa sama seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, begitu juga akan anak manusia akan ada 3 hari di dalam kuburnya. Nah, saudara perlu tahu bahwa istilah 3 hari 3 malam itu nggak harus 3 kali 24 jam. Karena istilah orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk 3 hari dan 3 malam itu bisa berarti sebagian hari pada hari pertama, pada hari kedua, dan pada hari ketiga.
Yesus mati hari Jumat Agung jam 3 sore. Lalu kemudian itu hari pertama. Jam 6 sore hari Jumat itu sudah masuk hari Sabatnya Yahudi. Ya, sampai Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Itu hari kedua menurut hitungan orang Yahudi. Lalu Sabtu jam 6 sore sampai barangkali jam 3 atau jam 4 subuh, hari Minggunya itu sudah masuk hari ketiga. Jadi istilah 3 hari 3 malam tidak berarti 3 kali 24 jam, tapi bisa merupakan sebagian hari. Saya ambil contoh dalam Ester 4 ayat 16, Ester pernah bilang kepada orang-orang Yahudi yang akan dibinasakan oleh Haman supaya mereka puasa 3 hari lamanya, malam dan siang. Tapi dalam Ester 5 ayat 1, pada hari ketiga Ester menghadap raja. Loh, kalau puasa 3 hari 3 malam dia mesti menghadap raja kan setidaknya hari keempat. Tapi kenapa pada hari ketiga? Karena istilah 3 hari 3 malam bisa menunjukkan sebagian hari. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga supaya ibadah Kristen yang selama ini seperti ibadah Yahudi hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Karena Wahyu 1 ayat 40 juga berkata bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Saudara, yang penting kita percaya Yesus bangkit. Mari kita setiap hari Minggu beribadah, merayakan kebangkitan Yesus. Karena dia sebentar lagi akan datang kembali. Biar kita tidak ragu-ragu, tapi kita selalu beriman kepada dia. Siapa yang mau imannya diteguhkan oleh Tuhan dan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, teguhkan iman kami, biar kami melihat kemuliaan Tuhan, kami percaya kepadamu. Tapi walaupun kami belum melihat mujizat, janji-janji Tuhan tergenapi, kami tetap percaya. Karena orang yang percaya akan melihat kemuliaan-Mu. Biar kami menjadi orang yang rajin beribadah, memuji menyembah Tuhan, sekarang sampai selamanya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.